Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zul Irfan. Kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik yang ditimbulkan oleh distribusi muatan-muatan yang kontinu. Definisi potensial listrik, katakanlah potensial listrik di titik P didefinisikan sebagai integral dari suatu titik acuan tertentu sampai ke titik P yang dimaksud, katakanlah titik P di sini, dari E.dr. Jadi dari medan yang ada di situ. Di mana titik acuan tertentu ini adalah titik acuan sembarang yang ditetapkan. Pada umumnya titik acuan ini dipilih yaitu titik di jauh tak hingga, ya, di R jauh tak hingga. Jadi kalau begitu potensial titik P sama dengan minus integral R sama dengan tak hingga sampai R di titik P dari E.dr. Beda potensial ini kita tentukan satu persatu, yaitu beda potensial antara A dan B adalah beda potensial B dikurang beda potensial A. Kita tentukan beda potensial B menggunakan persamaan ini, kemudian dikurangi beda potensial A, maka secara matematis dapat kita tulis bahwa VAB sama dengan VB kurang VA sama dengan minus integral dari A ke B E.dr. Kemudian VP sama dengan minus integral dari tak hingga sampai P E.dr. E kita tahu medan listrik didefinisikan melalui persamaan F gaya persatuan muatan. Kemudian .dr. Maka kalau muatan ini kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, maka Q VP sama dengan minus integral tak hingga sampai ke titik P F.dr. Nah, ini tidak lain adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan tertentu atau jauh tak terhingga sampai ke titik P. Dan ini kita kenal dengan sebagai usaha elektrostatik. Jadi kalau begitu potensial listrik di titik P adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q ke titik P tersebut per satuan muatan yang dipindahkan itu. Nah, dalam menentukan potensial listrik menggunakan persamaan ini, kadang-kadang kita selalu silap dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah batas-batas dari medan, kemudian penggunaan medan listrik itu sendiri, ya. Misalkan begini, misalnya kita ingin menentukan medan listrik di titik P di sini, titik P. Nah, tentu kita membawa muatan dari jauh tak terhingga sampai ke titik P. Nah, di sini misalkanlah terdapat beberapa daerah, katakanlah beberapa zona atau daerah-daerah yang berbeda-beda nilai E-nya. Katakanlah dari B sampai ke tak hingga itu E1, dari A sampai ke B itu E2. Kemudian dari A, katakanlah di bawah sini dari 0 sampai ke A adalah E3 misalnya, seperti ini. Maka kita bisa menentukan potensial di titik P ya, dengan melakukan integral dari tak hingga sampai ke titik P, namun kita harus pecahkan menjadi beberapa integrasi, yaitu kalau kita lihat zonanya dari tak hingga sampai ke B berarti dia E1 gitu. Kemudian baru nanti dari B ke A berarti E2 di situ. Kemudian baru dari A ke titik P yang dimaksud berarti di situ E3. Sehingga VP sama dengan minus integral dari tak hingga sampai ke B E1.dr tambah minus integral dari B sampai ke A E2.dr tambah integral minus dari A ke P E3.dr. Seperti itu.
Nah, dalam menentukan beda potensial juga seperti itu. Ya, karena beda potensial, misalkan beda potensial antara A dan B. Nah, lihat ini ya, batas-batas ini antara A dan B. Maka kita tahu bahwa VAB itu adalah VB kurang VA, yaitu integral dari A ke B E dot DR. Jadi integral dari A ke B. A ke B E dot DR, berarti E yang ada adalah E2. Nah, oleh karena itu E yang lain tidak menjadi perhatian kita. Yang perhatian kita yang kita gunakan adalah E2. Oleh karena itu VAB adalah minus integral A ke B E2 integral dari A ke B E2 dot DR. Nah, kadang-kadang kita selalu lupa ya. Nanti di dalam menyelesaikan potensial ini Anda mungkin menjumpai integrasi dari square R kuadrat dr. Nah, itu adalah integral yang sederhana saja, yaitu minus square R. Kemudian bisa jadi nanti Anda melakukan integral square R dr. Nah, itu adalah ln R. Dan sifat-sifat ln atau sifat-sifat log, ln R1 kurang ln R2 sama dengan ln R1 dibagi R2. Nah, latihan soal, kita memiliki sebuah bola bermuatan, bola tipis bermuatan yang berjari-jari R, bermuatan serba sama. Katakanlah muatannya adalah muatannya adalah Q. Maka Anda diminta menentukan potensial listrik di suatu titik di R lebih besar dari R. R lebih besar dari R berarti di luar bola. Kemudian R lebih kecil dari R berarti di dalam bola titiknya. Ya. Maka apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah identifikasi posisi titik yang dimaksud. Nah, sudah tadi ya, di luar itu di mana misalnya titiknya di sini. Oh, titik P nya di sini atau P1 namanya atau apa. Ya. Lalu P2 di sini. Oke, kemudian identifikasi medan listrik yang ada. Oh, kalau di luar tadi P1 ini di luar, berarti apakah ada medan listrik di sini? Kalau ada, Anda tentukan dengan menggunakan hukum Gauss, ya. Lalu untuk untuk titik P2 mungkin P2 di dalam ini, maka Anda harus mencari medan listrik dalam ini, ya. Nah, kemudian identifikasi batas-batas ruangan ya, yang E di luar ini dari mana sampai ke mana. Kalau ada E di dalam ini dari mana sampai ke mana ya. Nah, itu Anda identifikasi sehingga kemudian gunakanlah persamaan potensial listrik. Ya, silakan Anda coba dan tidak terlalu sulit. Begitu juga dengan silinder tipis yang berjari-jari R, panjangnya L, memiliki rapat muatan serba sama, katakanlah Q besar, tentukanlah potensial listrik di luar maupun di dalam silinder ya. Sebelumnya Anda mengetahui bahwa di dalam silinder ini menggunakan hukum Gauss, jika Anda buat permukaan Gauss maka Q yang dikurung atau Q enclosed sama dengan 0, akhirnya Anda mendapatkan bahwa medan listrik sama dengan 0. Tetapi apakah medan listrik 0 di sini E juga 0? Nah, itu perlu Anda coba tentukan. Untuk latihan 3, misalkan kita memiliki dua buah bola yang disusun secara sesumbu atau konsentris. Misalnya, bola berjari-jari 1 adalah bola kecil yang diberi muatan plus Q, dan bola yang lebih besar katakanlah jari-jari R2 yang diberi muatan minus Q. Anda diminta menentukan potensial pada titik-titik di luar bola atau R lebih besar dari R2. Kemudian soal B, antara kedua bola berarti di celah ini ya, potensial di titik yang berada di celah ini. Kemudian potensial listrik di dalam bola kecil. Kemudian beda potensial antara kedua bola ini atau V12.
Saya kira Anda perlu hati-hati dalam menggunakan persamaan potensial ini. Ingat bahwa potensial di titik P, ya, dimanapun dia berada titik itu, maka persamaannya adalah minus integral dari tak hingga sampai ke titik P E dot dr. Ya, jadi perhatikan zona-zona yang dilewati ketika kita melakukan integrasi tersebut. Sekian dulu, selamat mencoba. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan soal ini dengan baik dan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.